Ya. Perubahan dalam struktur ekonomi. Ya, di sini ada kaitan antara teknologi yang diaplikasikan dalam satu industri, kemudian nilai-nilai yang mengatur tingkah laku ekonomi, dan kemudian ada organisasi perusahaan industri. Apa itu? Teknologi yang diaplikasikan dalam industri. Jadi teknologi itu bisa dengan usaha untuk mengurangi penggunaan tenaga manusia agar terjadi efisiensi. Ya. Jadi itu fungsi dari teknologi atau mesin yang digunakan dalam satu industri, ya, agar efisien, mengurangi tenaga manusia, ya, untuk mendapatkan suatu produktivitas yang tinggi. Gitu. Nah, bagaimana kalau suatu proses produksi itu sangat efisien sehingga menggunakan sumber daya manusia yang sangat sedikit? Itu menimbulkan suatu nilai-nilai tingkah laku masyarakat apa tidak? Contoh, misalnya suatu pabrik rokok. Pabrik rokok itu biasanya yang ngelinting itu kan tenaga manusia, ya. Kemudian di sini menyerap tenaga manusia yang banyak. Jadi buruh linting itu banyak sekali, memberi lapangan kerja bagi mereka. Bagaimana kalau suatu saat tenaga manusia ini sangat dikurangi, digantikan mesin, dan itu bisa itu, ya. Jadi mesin itu mau bikin apa saja bisa diatur, ya. Jadi bisa meniadakan tenaga manusia yang turut serta berproduksi, ya. Tinggal ini manajemen perusahaan itu apakah mau 100% mesin, 75% mesin, 50% mesin, atau bagaimana? Itu sangat berkaitan erat tadi. Nilai-nilai yang mengatur tingkah laku di dalam ekonomi. Contoh sedikit. Dalam pabrik, makanya pabrik rokok yang besar itu tidak 100% mekanisasi atau menggunakan mesin, tetap masih menggunakan tenaga manusia. Karena ini kalau semua mesin nanti terjadi goncangan sosial, ya. Ada suatu protes sosial, ya, kemudian tenaga yang puluhan ribu tadi tidak terserap. Ini ada nilai-nilai sosial yang dilakukan oleh satu perusahaan, tidak hanya tindakan kapitalistik saja. Kalau mau cari ngirit ini, itu menggunakan mesin semua. Jadi buruh linting tadi hilang semua lah, nanti goncang, ya. Itu dalam masalah perrokokan, ya, misalnya itu. Tetapi industri yang tumbuh belakangan ini, begitu ada proses produksi biasanya langsung mesin, ya. Jadi menggunakan tenaga manusia itu sedikit, tapi yang tumbuh belakangan. Karena untuk pabrik rokok tadi sudah sejak zaman dulu menggunakan buruh manusia. Tapi kalau yang akhir-akhir ini ya banyak juga tenaganya langsung menggunakan mesin. Karena sejak awal sudah tidak menggunakan manusia itu, ya. Jadi
tidak begitu bergejolak. Nah, kemudian di sini juga ada organisasi perusahaan industri. Antara lain perusahaan itu organisasi itu salah satunya adalah organisasi yang mengatur perserikatan buruh. Ada itu apa? Serikat Pekerja Indonesia (SPI), yang notabene itu memperjuangkan nasib buruh. Jadi, itu idealnya. Ya, kenyataannya ya perlu kita kaji apakah SPI ini pro buruh atau pro pengusaha gitu. Tapi idealnya dia memperjuangkan nasib para buruhnya. Jadi ada 3 komponen, bahwa teknologi, nilai-nilai yang mengatur tingkah laku ekonomi, dan organisasi perusahaan itu berkaitan. Organisasi perusahaan tadi berkaitan dengan buruh, tapi juga ada organisasi yang berkaitan dengan kumpulan orang-orang yang mempunyai mempunyai kekuatan modal. Jadi organisasi para pengusaha ada. Jadi mereka berhimpun dalam satu perusahaan ya, agar mereka juga kuat, buruhnya kuat, pemilik industrinya juga kuat.